Chapter 1451, Third Hammer Fixes the Soul. Zhen Hua sedikit tersenyum. Ini tidak dibuat untuk mengambil nafasmu. Ini memiliki sisi praktisnya. Saya baru saja menyebutkan bahwa perbaikan surgawi mengharuskan kita untuk membimbing kekuatan langit dan bumi, yang akan dipengaruhi oleh berbagai elemen. Tidak hanya itu tidak stabil, itu juga akan dilemahkan dan diserap oleh banyak entitas. Itu sebabnya saya membangun platform kenaikan surgawi ini. Sejujurnya, semua produk surgawi halus saya disempurnakan di sini. Platform Heavenly Ascension ini saja berharga lebih dari satu set lengkap armor perang 4 kata. Namun, itu dapat meningkatkan tingkat kesuksesan saya hingga 10%. Tang Wulin sangat terkejut sampai ke inti. Berapa harga baju perang pertempuran 4 kata? Itu pasti sosok astronomi. Tuan pamannya bahkan mengatakan bahwa platform langit surgawi ini lebih mahal dari itu. Itu tidak bisa dipercaya. Satu-satunya tujuan dari ini adalah konstruksi adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Jika tingkat keberhasilan untuk perbaikan surgawi dalam keadaan normal adalah 10%, maka apakah itu 20% di sini? Zhen Hua bisa tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan senyum tipis. Apakah Anda berpikir bahwa tingkat keberhasilan perbaikan surgawi saya akan menjadi 20% di sini? Tang Wulin mengangguk. Bukan begitu. Zhen Hua menggelengkan kepalanya. Jika semudah itu untuk meningkatkan tingkat keberhasilan keseluruhan sebesar 10%, apakah pengrajin ilahi masih kekurangan pasokan? Saya berbicara tentang meningkatkan tingkat keberhasilan saya sendiri sebesar 10%. Yang berarti itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan keseluruhan sebesar 1%. Luar biasa. Mata Tang Wulin melotot. Tingkat keberhasilan hanya meningkat 1% setelah menghabiskan jumlah uang yang begitu besar. Itu tidak pernah terdengar. Zhen Hua membawanya ke pusat atap. Dia mengetuk lantai dengan ringan dengan kaki kanannya. Dengan dengungan yang dalam dari bagian-bagian mekanis, struktur logam mulai naik di tengah atap. Struktur pertama yang terlihat adalah meja tempah, yang setidaknya 5 kali lebih besar dari model yang biasa. Semuanya adalah warna perak muda. Tang Wulin meliriknya dan bisa merasakan kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya. Sensasi yang dia rasakan mirip dengan domain yang dilepaskan oleh armor pertempuran 3 kata. Karena logam itu sendiri memiliki perasaan seperti domain. Ini hanya bisa berarti satu hal. Permukaan meja tempa ini sendiri terbuat dari logam ilahi. Ini terlalu boros. Memikirkan bahwa seseorang benar-benar akan membuat meja tempa dari logam ilahi. Beberapa rak muncul di sekitar meja tempa, membentuk segi 8. Ada hingga 100 keping logam di setiap rak. Sekitar 1000 semuanya. Kisaran lengkap membuat Tang Wulin terdiam. Zhen Hua berkata, selain aku, kamu adalah orang kedua yang menginjakkan kaki di tempat ini. Bahkan gurumu belum pernah ke sini sebelumnya. Itu karena hanya mereka yang pasti akan menjadi pengrajin ilahi yang bisa datang ke sini. Di masa depan, saya harap Anda bisa menjadi penguasa tempat ini juga. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya di sini. Logam yang telah Anda gunakan akan segera terisi kembali. Sumber daya asosiasi pandai besi akan didedikasikan untuk ini. Jika Anda menginginkannya, Anda akan memiliki persediaan sumber daya yang tak ada habisnya. Zhen Hua menunjuk ke langit. Dengan penambahan platform kenaikan surgawi ini, selama Anda menjadi pengrajin ilahi, Anda dapat menggunakannya secara langsung. Anda dapat memalsukan produk Heavenly Refined di sini di masa depan. Tang Wulin mengangguk dengan penuh semangat. Paman Master, aku pasti akan bekerja keras. Zhen Hua tersenyum tipis. Dia tidak punya niat untuk menyembunyikan niatnya untuk menggoda Tang Wulin. Asosiasi pandai besi akan memiliki penerus. Tonton dan pelajari. Saat dia mengatakan ini, Zhen Hua mengulurkan tangan kanannya. 2 bongkahan logam terbang keluar dari kabinet harta karun di samping dan mendarat ke meja tempa di tengah. Bunga Tang Wulin terguncang dan dipandang dengan penuh perhatian. Dia telah mempelajari penempaan di bawah Zhen Hua untuk waktu yang lama. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Zhen Hua melakukan perbaikan surgawi. Sebenarnya, bahkan di dunia pandai besi, tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk menyaksikan ini.
Zhenhua meletakkan tangan kanannya di atas meja tempa di depannya dan memberikan sedikit tekanan. Sesuatu yang menarik terjadi. Permukaan meja tempa tampak meleleh. Kemudian, itu tampaknya telah membuka mulutnya dan menelan 2 bongkahan logam. Luar biasa. Meja tempa itu seperti makhluk hidup. Itu sudah menjadi harta tersendiri. Pada saat yang sama, Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan perubahan aura Zhenhua. Perasaan yang sangat menarik. Jika Tang Wulin memejamkan mata, pamannya Master akan hilang dalam inderanya. Seolah-olah tuan pamannya telah sepenuhnya bergabung dengan dunia di sekitarnya. Platform kenaikan surgawi juga berubah. Kubah kaca yang awalnya transparan secara bertahap dicat dengan warna saat dia melihatnya dari dalam. Warnanya sangat redup, tetapi warnanya terus berubah. Wang Wulin bisa merasakan kerapatan unsur di daerah itu semakin intensif. Dengan Zhenhua di tengah, berbagai elemen meningkat dalam kepadatan. Zhenhua melepaskan jenis aura yang unik. Tampaknya telah diaktifkan oleh kekuatan spiritualnya. Tang Wulin dengan cepat menemukan rahasia di balik platform Heavenly Ascension ini. Itu seperti penguat kekuatan spiritual. Ini memperkuat kekuatan spiritual Zhenhua keluar melalui dirinya sendiri dan karenanya membimbing lebih banyak elemen dari setiap jenis ke tempat ini. Tang Wulin sangat percaya diri dalam hal ini. Kekuatan spiritualnya adalah dari ranah spirit domain. Posisinya di sana stabil, dan tidak stabil seperti sebelumnya. Jika spirit domain dapat dibagi menjadi 10 peringkat. Melalui budidaya yang tak kenal lelah dan penyelesaian uji coba 9 Dewa Laut yang pertama. Basis budidaya spiritual Tang Wulin saat ini berada di peringkat kelima. Dia bisa dianggap sebagai master jiwa dengan domain roh tingkat menengah. Bahkan limit Douluo mungkin tidak mencapai spirit domain. Semakin maju seorang guru jiwa, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dan bahkan mungkin ada beberapa risiko yang terlibat. Tang Wulin hanya mampu terus meningkatkan dirinya sampai peringkat ini di bawah kombinasi keberuntungan dan kondisi yang menguntungkan. Pada saat itu, pusaran merah gelap muncul di tengah meja tempa. Pusaran itu melonjak ke atas dan secara bertahap membentuk bola api merah gelap saat itu menonjol keluar. Ketika Tang Wulin melihat dari dekat, dia memperhatikan bahwa bola api ini adalah 2 logam yang baru saja dilihatnya. Di bawah suhu setinggi itu, mereka telah meleleh sepenuhnya dan bercampur satu sama lain. Pada titik ini, Zhenhua tiba-tiba membuka matanya. Mereka sangat cerdas dan fokus. Tubuhnya tidak bertambah besar, tetapi dia memancarkan kehadiran yang tampaknya menghubungkan langit dengan bumi. Dia menyatukan tangannya dan gelombang kekuatan jiwanya yang hebat langsung meledak. Sebuah palu besar, merah gelap yang dikondensasi dari kekuatan jiwa segera muncul. Bam! Dengan satu serangan, bola api merah gelap itu diratakan. Ini. Tang Wulin menatap adegan ini dengan mulut ternganga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat logam yang langsung diratakan saat menempah. Bukankah itu akan menghancurkan strukturnya? Namun, yang mengejutkannya, dia dengan cepat menemukan bahwa itu tidak akan terjadi. Logam yang rata itu memantul kembali. Tang Wulin tercengang bahwa kedua logam campuran telah meningkat dalam tingkat harmoni. Dia juga pandai besi peringkat 8. Secara alami, dia sangat akrab dengan penempaan sekering. Namun, dia tidak bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan Zhenhua. Dia mencapai penempaan sekering dalam satu serangan. Itu benar. Dengan satu pukulan palu, penempaan sekering dari 2 logam selesai. Juga, seberkas cahaya setinggi 1 kaki melesat ke langit. Ribuan disempurnakan dengan semangat. Kelas 1000 dimurnikan. Yang terbaik di sana. Ini bukan penempaan sederhana. Ini adalah dunia tempat roh pandai besi terhubung dengan tindakan menempa dirinya sendiri. Tang Wulin tidak hanya terpesona saat dia memandang. Dia bahkan merasakan darahnya mendidih. Ini adalah bentuk penempaan yang ekstrim. Keadaan yang ia cari. Palu besar itu bangkit dan jatuh. Bam! Kali ini, suara pukulan terdengar lebih keras. Aura kehidupan samar lahir dari serangan palu yang berat ini. Pada saat itu, Tang Wulin bahkan lebih fokus. Dia memperhatikan bahwa meskipun palu jatuh dengan cepat, di seluruh proses, berbagai elemen di Heavenly Ascension platform berkumpul ke arahnya seperti sungai yang mengalir ke laut.
Seolah-olah palu besar itu sendiri adalah corong yang menyatukan semua energi menjadi satu titik. Masuknya jumlah energi yang sangat besar terlempar ke dalam dua logam dengan serangan palu ini. Juga, yang lebih mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa kekuatan spiritual Zhen Hua jelas belum di ranah spirit domain. Namun, kendalinya terhadap elemen-elemennya begitu hebat sehingga ia bisa memanipulasi setiap partikel. Elemen yang dimasukkan dengan jelas disesuaikan olehnya selama proses jatuhnya palu. Mereka dimasukkan ke dalam logam pada rasio tertentu. Dari awal sampai akhir, semangat Zhen Hua berada pada batas maksimalnya. Logam yang masih rata mengeluarkan dengungan. Dan itu jelas memancarkan cahaya dari permukaannya. Spirit ditempa dengan satu pukulan palu. Mencapai tausan refinement dengan satu pukulan hammer cukup mengesankan. Tetapi orang masih bisa berargumen bahwa itu berkat efek dari meja tempa yang seperti alat ilahi. Namun, apa yang bisa dikatakan tentang mencapai Spirit Forge dengan satu serangan? Banyak pandai besi terjebak di peringkat keempat dan tidak akan pernah belajar untuk Spirit Forge seumur hidup mereka. Namun, di tangan pengrajin ilahi ini, Spirit Forging selesai dengan serangan palu tunggal. Jika ini dilihat oleh pandai besi dari Asosiasi Pandai Besi, mereka akan berada di samping mereka. Zhen Hua tampaknya sudah terbiasa dengan ini. Dia mencengkeram palu besarnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya di atas kepalanya. Kali ini, dia menaikkannya lebih tinggi dari 2 kali sebelumnya. Chapter 1452 Elemental Calamity. Zhen Hua tiba-tiba berteriak ketika kekuatan jiwanya sendiri langsung meledak dan melonjak ke palu raksasa dengan liar. Berbagai elemen di udara juga bergegas ke palu raksasa. Air, api, bumi, dan angin. 4 jenis elemen. Karena waktu yang lebih lama, Tang Wulin jelas merasakan bahwa ini adalah 4 elemen. Mereka diinfuskan dalam jumlah yang berbeda juga. Di antara mereka, partikel elemen api paling banyak jumlahnya. Diikuti oleh elemen bumi, elemen air, dan elemen angin dengan jumlah partikel paling sedikit. Mereka melapisi palu raksasa dan dihubungkan bersama secara organik. Di bawah pengaruh Heavenly Ascension Platform, mereka dengan cepat bertemu pada palu. Datang. Zhen Hua berteriak lagi. Palu jatuh. Terdengar suara gemuruh. Seluruh platform Heavenly Ascension bergetar dengan kuat. Kali ini, palu raksasa tidak bangkit kembali. Begitu jatuh, sinar 4 warna tampaknya telah tertancap di meja tempa. Seluruh meja ditutupi oleh cahaya warna-warni. Gelombang kejut energi yang mengerikan meletus pada saat itu. Dan berbagai elemen di udara melonjak ke dalamnya. Detik berikutnya, palu raksasa itu bangkit kembali dengan tiba-tiba. Riak cahaya aneh keluar dari meja tempa. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa logam itu datar sebelum ini, tetapi telah berubah menjadi bola dan mulai memantul. Itu menjadi tembus cahaya dan sepertinya memiliki 4 cahaya warna yang meningkatkan kecantikan satu sama lain. Mereka adalah 4 elemen yang baru saja diinfuskan. Itu memantul secara hidup di atas meja tempa dan mengeluarkan emosi gembira. Soul Forge, ya, 1 pound Soul Forge. Dari awal proses penempaan sampai sekarang, Zhen Hua telah memukul 3 kali. Pemogokan pertama adalah ribuan perbaikan. Tempa sekering. Ini sepertinya langkah paling sederhana dan paling langsung. Serangan kedua adalah Spirit Forge. Serangan ketiga adalah Soul Forge. Dengan hanya 3 serangan, dalam waktu sekitar 2 menit, logam Soul Forge diproduksi. Bukan itu saja, Tang Wulin sendiri adalah Saint Craftsman. Jadi dia bisa lebih memahami kedalaman di balik seluruh proses penempaan. Logam memantul tidak hanya mengandung karakteristik dari 2 logam asli, tetapi juga 4 elemen yang dimasukkan ke dalamnya. Ini memberinya selesai seolah-olah itu sekering ditempa dengan 6 jenis elemen. Ini adalah bagian paling mengesankan dari penempaan Zhen Hua. Jika itu hanya penempaan jiwa, Tang Wulin juga akan mampu melakukannya. Meskipun pada kecepatan yang lebih lambat. Namun, ia secara paksa meningkatkan kualitas logam dengan margin yang besar melalui penempaan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Tang Wulin. Awalnya, Tang Wulin sangat percaya diri dengan keterampilan penempaannya sendiri. Namun, setelah dia menyaksikan pengrajin ilahi dari penempaan 1 generasi,
Dia benar-benar mengerti betapa ada kesenjangan besar antara dia dan Zhen Hua. Ini benar penempaan. Ini bukan lagi seni. Ini praktis menciptakan kehidupan di tempat. Dia tidak punya cara untuk mengetahui bahwa Zhen Hua sendiri biasanya tidak akan menempa dengan cara seperti itu. Ini karena itu akan menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Dan tidak perlu melakukan ini. Alasan mengapa dia memilih untuk melakukan ini hari ini adalah untuk mengintimidasi Tang Wulin sehingga pemuda ini akan belajar perbaikan surgawi darinya dengan cara yang rendah hati. Bisa dikatakan bahwa pengrajin ilahi ini telah mengeluarkan kartu asnya. Logam Soul Forget memantul di atas meja tempah. Itu menunjukkan perasaan yang sangat sayang untuk Zhen Hua. Pada titik itu, palu raksasa yang terbentuk dari kondensasi kekuatan jiwa Zhen Hua menghilang. Dia menutup matanya lagi. Bis. Tidak ada suara. Tapi Tang Wulin tampaknya telah mendengar dengungan pada saat ini. Suara ini tidak berasal dari Zhen Hua atau logam, tetapi dari sekelilingnya. Resonansi unsur. Sementara dia merasa terkejut, Tang Wulin segera mengenali sensasi ini. Dia benar. Ini adalah resonansi unsur. Begitu Zhen Hua menutup matanya, elemen-elemen di sekitarnya beresonansi dengannya. Sangat kuat. Paman Master tidak berada di ranah spirit domain. Tapi dia mampu mengendalikan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa dan memiliki kedekatan dengan elemen-elemennya. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Dia harus memiliki pemahaman besar tentang hukum-hukum langit dan bumi. 4 elemen yang sama berkumpul di dekatnya. Kali ini, mereka berputar-putar di sekitar Zhen Hua. Kubah Heavenly Ascension Platform juga diwarnai dengan 4 elemen. Gelombang elemental padat secara bertahap tumbuh lebih tebal. Sebuah corong 4 warna muncul di atas kepala Zhen Hua dan elemen-elemennya bergegas masuk ke dalamnya. Elemen-elemen ini melayang di sekitar pusaran dan perlahan-lahan melebur ke dalamnya. Zhen Hua masih tertutup rapat, dan tubuhnya bersinar redup. Logam Soul Forget di depannya sepertinya telah merasakan sesuatu. Itu berhenti bergerak dan menunggu di mana itu. Ada sensasi yang menarik. Tang Wulin jelas melihat logam Soul Forget berubah. Zhen Hua tidak melakukan apapun untuk itu. Tetapi bentuk logam itu perlahan-lahan berubah. Dalam waktu singkat, dalam bentuk manusia. Fitur wajah secara bertahap mulai terbentuk. Tang Wulin terkejut melihat bahwa itu sangat mirip dengan Zhen Hua. Itu terlihat seperti versi miniatur dari Divine Craftsman. Apa ini? Ini jelas bukan penempaan jiwa. Mungkinkah ini penyempurnaan surgawi? Namun, Tang Wulin jelas merasa bahwa Zhen Hua tidak melakukan apa-apa. Ini penempaan hati. Disinilah Anda berkomunikasi dengan logam yang telah Anda tempah. Anda telah memberinya kecerdasan. Dan Anda harus memberinya jiwa juga. Sama seperti anak Anda. Jadi Anda harus memiliki hati yang akan melindunginya dengan semua yang Anda miliki. Penempaan jantung. Ini pertama kalinya Tang Wulin mendengar istilah ini. Komunikasi dari hati ke hati. Mata Zhen Hua masih tertutup. Dia menunjuk ke langit dengan satu tangan dan dia menunjuk ke bumi dengan yang lain. Corong 4 warna di udara bergerak. Perlahan melayang dari atas kepalanya ke atas logam. Kemudian, sinar 4 warna dituangkan langsung ke logam. Seketika, humanoid logam berkedip dengan cahaya 4 warna. Itu diisi dengan gelombang kejut energi yang padat. Wajah Zhen Hua berubah sedikit pucat. Sudah jelas bahwa penempaan semacam ini berdampak pada dirinya. Tang Wulin melompat ketika gemuruh-gemuruh datang entah dari mana. Mengejutkannya, petir 4 warna muncul di tengah pusaran mengambang dan menabrak logam 4 warna. Logam itu memiliki cahaya 4 warna cerah. Itu bergetar dan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian berubah lagi, menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Itu bahkan ditutupi dengan cahaya 4 warna samar yang sepertinya melindunginya seperti penghalang pelindung. Ada lagi gemuruh. Baut petir 4 warna. Lebih tebal dari yang pertama. Turun dari langit dan mengenai logam itu lagi. Logam 4 warna itu berteriak tajam. Cahaya meledak dari permukaannya karena secara paksa menyerap energi petir. Tang Wulin jelas melihat tubuh Zhen Hua bergetar. Tak lama setelah itu, Zhen Hua maju selangkah. Kekuatan jiwa putih susu memancar keluar dan melonjak ke logam 4 warna. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Sesuatu yang tidak biasa terjadi.
Humanoid logam mengangkat tangan kanannya juga. Itu menjulurkan jari telunjuknya dan menyelaraskannya dengan jari Zhenhua. Ada gemuruh ketiga. Dan sambaran petir turun dari langit. Cahaya lampu listrik memenuhi ruang dalam sekejap. Tubuh Zhenhua bergetar dan listrik menelusuri tubuhnya. Wajahnya menjadi lebih pucat sementara logam 4 warna ditutupi oleh cahaya keemasan yang cemerlang. Selama proses menyerap petir, suara kisi-kisi logam yang bergesekan dengan logam terdengar. Seolah logam itu berada di bawah tekanan besar. Zhenhua menghela nafas dengan lembut dan mengayunkan lengan kirinya. Cahaya 4 warna tiba-tiba pudar dari Heavenly Ascension Platform. Dan elemen yang berkumpul menghilang. Pada saat yang sama, dia meraih logam di meja tempa dengan tangan kanannya dan bergeser ke belakang. Ledakan. Setelah petir keempat melanda, awan di langit mulai menghilang bersama dengan cahaya 4 warna yang mulai pudar. Tubuh Zhenhua bergoyang dengan lembut. Dia tampak agak lemah. Dan Tang Wulin buru-buru pergi untuk mendukungnya. Chapter 1453, One Step Short of Success. Zhenhua melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Sayang sekali bahwa itu hanya satu langkah singkat dari kesuksesan." Saat dia berbicara, dia mengangkat logam, disambar petir 3 kali di tangannya dan menunjukkannya kepada Tang Wulin. Cahaya 4 warna beredar di permukaan logam sebelum menyebar keluar. Itu tampak cerah dan menyilaukan dan dipenuhi dengan rasa keindahan yang tidak nyata. Selain itu, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa potongan logam itu mengandung vitalitas yang sangat kuat yang jauh melebihi logam buatan jiwa Tang Wulin. Ini masih belum dianggap berhasil. "Saya sudah bisa merasakan kekuatannya?" tanya Tang Wulin. Zhenhua menggelengkan kepalanya. Perbaikan surgawi tidak semudah kelihatannya. Masih kurang dalam serangan terakhir bencana. Ini karena 4 jenis elemen digabungkan dalam Heavenly Refinement. Dengan demikian, perlu melewati 4 serangan petir bencana. Itu akan mengalami transformasi tertentu setelah melewati keempat malapetaka yang dicoba. Semua warna yang Anda lihat sekarang adalah kekuatan yang diberikan padanya melalui proses perbaikan surgawi yang dilaluinya. Meski begitu, kekuatannya tidak bisa sepenuhnya dimanfaatkan tanpa serangan terakhir dan itu hanya bisa memperkuat dirinya sendiri dengan sedikit. Kesulitan ketika mencoba perbaikan surgawi terletak pada langkah paling penting. Itu adalah akhir yang melintasi malapetaka. Berhasil melintasi malapetaka bagaikan seekor ikan yang melompati gerbang naga dan menjadi seekor naga. Logam akan sepenuhnya berbeda dari titik itu dan seterusnya. Jika gagal menyeberang, semuanya selesai. Sepotong logam ini hanya dapat dianggap sebagai logam semi surgawi yang disempurnakan. Ini akan sangat mengurangi harga jualnya. Tentu saja, itu bisa digunakan sebagai logam untuk armor perang 4 kata jika seseorang putus asa. Tetapi itu akan jauh lebih lemah. Saat Zhenhua menjelaskan ini kepada Tang Wulin, dia merasa sedikit canggung. Dia pikir dia dalam kondisi baik pada hari ini. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kemungkinan usahanya akan berhasil. Namun, ia memilih untuk menggunakan teknik One Pound Soul Forge untuk mengesankan Tang Wulin. Dan itu membuatnya kelelahan terlalu banyak. Dia mendapati bahwa sulit baginya untuk bertahan dalam proses terakhir untuk melewati malapetaka selama perbaikan surgawi. Tang Wulin mengajukan pertanyaan yang paling mengganggunya. "Saya pikir saya melihat Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk melindungi logam ketika menahan kilat selama proses penyeberangan terakhir. Apakah itu benar?" Zhenhua mengangguk. Proses penempaan roh memberi logam itu kehidupan. Penempaan jiwa memberinya kecerdasan. Sementara Heavenly Refinement melimpahkannya dengan kemampuan. Namun, ini seperti bayi baru lahir yang tumbuh selangkah demi selangkah selama tahap ini. Perlu perlindungan pandai besi. Ketika melintasi malapetaka, kita perlu menanggung sebagian besar kekuatan petir malapetaka sendiri. Ketika kita mengambil beberapa kerusakan, kekuatan petir yang berbahaya dapat diserap oleh logam dengan cara yang sedikit lebih lembut karena perlindungan kita. Ini bermanfaat bagi logam dalam melintasi bencana dengan lancar. Jika tidak, logam tidak mungkin mengalami prosesnya sendiri. Ini juga alasan mengapa pengrajin ilahi harus menjadi gelar Douluo. Untuk 1. Konsumsi energi selama proses perbaikan surgawi sangat besar.
Alasan lainnya adalah bahwa seseorang tidak dapat menahan petir bencana tanpa basis budidaya yang memadai. Terus terang, ini juga masalah terbesar yang akan kamu hadapi juga. Petir yang berbahaya sangat berbahaya untuk digunakan. Salah langkah yang ceroboh bisa memengaruhi tubuh kita. Ini adalah alasan basis kultivasi saya mengalami stagnasi pada 9 cincin selama ini. Setiap kali saya terlibat dalam perbaikan surgawi, itu merusak tubuh saya sedikit yang mencegah saya naik. Anda tentu jauh lebih baik daripada saya dalam hal ini. Kekuatan tubuh Anda jauh melebihi kekuatan saya. Selain itu, Anda masih mengolah diri Anda menjadi judul Douluo langkah demi langkah. Dengan demikian, Anda memiliki kepercayaan diri saya. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda sampai pada kesimpulan setelah melihat proses perbaikan surgawi saya? Tang Wulin sedikit mengangguk. Aku mengerti sedikit lebih baik sekarang. Namun, saya hanya dapat benar-benar memahami detail spesifik ketika saya melakukannya sendiri. Zhen Hua mengangguk. Anda pasti akan dihadapkan dengan kegagalan konstan ketika Anda pertama kali mulai mencoba Heavenly Refinement. Kembali pada tahun-tahun itu, saya telah gagal ribuan kali sebelum akhirnya berhasil. Kakekmu sudah memanggilku jenius saat itu. Ingatlah untuk tidak menjadi tidak sabar ketika Anda berada di level perbaikan surgawi. Jika Anda membiarkan emosi cemas untuk mengambil alih, tidak mungkin bagi Anda untuk menempa dengan sukses. Ya guru, kata Tang Wulin dengan hormat. Zhen Hua tersenyum. Baiklah, cobalah sendiri. Ingatlah untuk menghubungkan diri Anda dan hati Anda sepenuhnya dengan logam selama proses penempaan jantung. Hanya koneksi yang lancar yang akan memastikan proses perbaikan surga nantinya menjadi lebih harmonis. Ini karena pembaptisan kilat di Heavenly Refinement sebenarnya merusak logam itu sendiri. Anda harus berkomunikasi dengan logam sedemikian rupa sehingga memahami bahwa proses ini baik untuk dirinya sendiri. Ini dimaksudkan untuk membentuk kembali dirinya secara menyeluruh. Kalau tidak, penyempurnaan surgawi ditakdirkan untuk gagal jika logam memiliki emosi yang bertentangan. Zhen Hua dengan cepat menguraikan segala macam tindakan pencegahan dan beberapa detail kecil kepada Tang Wulin dengan sabar. Setiap detail tunggal dalam proses perbaikan surgawi membutuhkan ketelitian terbaik tanpa kesalahan sedikit pun. Tang Wulin mendengarkan Zhen Hua dengan penuh perhatian. Ini adalah pengalaman. Sesi berbagi dengan pengrajin ilahi di luar waktunya. Itu akan membantu Tang Wulin untuk menghindari jalan memutar yang tak terhitung jumlahnya di jalan menuju perbaikan surgawi. Baiklah, itu saja. Cobalah dulu. Tidak apa-apa untuk gagal. Penting bagi Anda untuk mengalami prosesnya. Saya akan membantu Anda untuk memobilisasi kekuatan unsur. Anda perlu memasukkan 4 jenis logam dalam Heavenly Refinement dan itulah bentuk paling sederhana Heavenly Refinement. Semakin banyak elemen dimasukkan ke dalam logam, semakin baik kualitasnya ketika proses perbaikan surgawi berhasil. Ada satu langkah lagi setelah bencana berakhir. Ini disebut molding. Pada titik itu, kita perlu menyesuaikan atribut logam sesuai dengan persyaratan pelanggan dengan cara yang lebih rinci sehingga logam peringkat dewa akhirnya bisa terbentuk. Tang Wulin bersemangat untuk mencoba setelah menonton Zhen Hua Heavenly Refinement dan mendengarkan penjelasannya. Tanpa ragu, Heavenly Ascension Platform adalah tempat yang paling cocok untuk Heavenly Refinement. Dengan tambahan bimbingan tuan pamannya, ini jelas merupakan situasi terbaik baginya untuk mencobanya. Tuan pamannya melewati ribuan cobaan sebelum berhasil. Jadi dia harus bekerja keras untuk mencapai tujuan. Selain itu, masih ada begitu banyak hal yang menunggunya di akademi. Akan lebih baik baginya untuk membuat terobosan ini sesegera mungkin. Tang Wulin berjalan ke depan meja tempah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memejamkan matanya perlahan saat dia mencoba menenangkan emosinya. Itu adalah upaya pertamanya di Heavenly Refinement. Pertama, dia mengumpulkan rohnya dengan perhatian yang diikuti dengan menyalurkan semangatnya untuk sepenuhnya mengalami segala sesuatu tentang logam dan memahami kedalaman penyempurnaan surgawi. Zhen Hua berdiri di samping Tang Wulin. Dia merasakan fluktuasi esensi darah Tang Wulin secara bertahap melunak sementara seluruh auranya dimurnikan juga. Zhen Hua tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya pada betapa spektakulernya bakat alami Tang Wulin. Dia mampu menjadi begitu mantap dan tenang di usianya. Apakah itu tidak mengesankan?
Bertahun-tahun yang lalu, Zhenhua sudah menjadi pria paruh baya ketika dia pertama kali mencoba Heavenly Refinement. Setelah 1000 upaya selama 6 tahun, ia akhirnya membuat terobosan dan menjadi pengrajin ilahi di luar zamannya. Prosesnya sulit dan dia adalah satu-satunya orang yang menyadari hal ini setelah mengalaminya. Zhenhua sangat percaya bahwa Tang Wulin tidak perlu banyak waktu untuk mencapai itu karena kemampuan alaminya yang mengesankan. Periode waktu yang tepat yang dia butuhkan untuk mencapai peringkat itu akan tergantung pada pemahaman dan upayanya. Dalam kehidupan Zhenhua, momen terindahnya adalah ketika ia menjadi pengrajin ilahi. Dia tidak akan pernah melupakan hari dia menyelesaikan penyempurnaan surgawi untuk pertama kalinya. Di sisi lain, apa yang akan membuatnya paling bahagia sekarang adalah mengolah pengrajin ilahi lainnya secara pribadi sehingga ia bisa memiliki penerus yang layak. Meskipun Zhenhua adalah pengrajin ilahi, penggunaan banyak harta surga dan bumi selama masa mudanya untuk meningkatkan basis kultivasinya telah menghasilkan fondasinya yang tidak stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat keberhasilan perbaikan surgawinya telah menurun karena tubuhnya secara bertahap memburuk setelah pertemuan terus-menerus dengan baptisan petir bencana. Dengan demikian, dia telah sangat mengurangi frekuensi dia terlibat dalam perbaikan surgawi sehingga tubuhnya dapat pulih. Ini adalah alasan lain bahwa dia berharap Tang Wulin bisa menjadi pengrajin ilahi lebih cepat dan menggantikannya. Asosiasi Pandai Besi hanya akan dianggap sebagai organisasi kelas 1 di benua ketika memiliki pengrajin ilahi sendiri. Hanya dengan begitu mereka memiliki akses mudah ke banyak sumber daya. Sementara ide-ide ini mengalir di benak Zhenhua, Tang Wulin mulai bergerak saat dia berdiri di depan meja tempah. Dia membuka matanya dan membimbing dengan tangan kanannya dengan cara yang sama. Sepotong logam ditembakkan dari sudut tracer pavilion sekaligus dan mendarat di meja tempah. Zhenhua tidak bisa menahan tawa ketika melihat potongan logam. Bocah itu benar-benar menyukai heavy silver. Ya. Pilihan Tang Wulin tetap sama seperti sebelumnya. Dia memilih heavy silver untuk upaya pertamanya di Heavenly Refinement seperti ketika dia adalah Soul Forging dan Spirit Forging. Selain itu, hanya ada sepotong heavy silver ini yang tersedia. Untuk memastikan bahwa dia dapat mengalami kedalaman perbaikan surgawi yang lebih baik, dia tidak memilih untuk memulai dari proses Fuse Forging. Di sisi lain, proses penyempurnaan surgawi sangat sulit dan persyaratan untuk logam peringkat surgawi yang disempurnakan sangat tinggi. Mengingat itu, Zhenhua hampir tidak akan pernah menggunakan heavy silver untuk Heavenly Refinement. Paling-paling, dia akan menambahkan sedikit perak berat selama proses penempaan sekering. Tang Wulin menghargai perak berat lebih dari apapun. Dia selalu memulai dengan heavy silver saat menempa. Jadi secara alami mendapatkan rasa afinitas yang aneh dengan itu. Dengan demikian, dia mengambil apa yang paling akrab dengannya ketika dia memilih logam untuk upaya pertamanya di Heavenly Refinement hampir tanpa ragu sedikit pun. Dia mengangkat tangannya, dan sepasang palu perak berat yang ditempa jiwa muncul di genggamannya. Dia menyalakan meja penempaan untuk mulai mencairkan perak berat. Dia melambaikan palu di tangannya secara naluriah. Tang Wulin bisa langsung merasakan sorakan gembira yang terpancar dari dalam palu. Suara mereka dipenuhi gelombang emosi. Chapter 1454 First Attempt. The heavy silver yang menyala-nyala naik dari pot yang meleleh menjadi merah tua. Tang Wulin melambaikan palu bersama-sama dan memukulnya berulang kali seperti meteor mengejar bulan. Boom, boom. Ada dua suara gemuruh yang keras. Zhenhua jelas bisa mendengar raungan naga yang dalam keluar dari tubuh Tang Wulin. Sinar keemasan samar keluar dari tulang belakangnya, merayap di sepanjang lengannya sebelum menyalurkan ke sepasang palu perak berat dan akhirnya memasukkan ke dalam logam yang dia tempah. Pada suara dua ledakan keras, aliran cahaya perak tiba-tiba muncul dari perak berat lebih dari beberapa ratus meter ke langit. A Grade 1000 Refined Metal diproduksi. Meskipun Tang Wulin tidak berhasil melakukan 1000 Refined, setelah mengandalkan beberapa pukulan dari palu tempanya, hanya beberapa pengrajin Sein yang mampu menghasilkan logam Refined 1000 Refined. Tang Wulin telah sepenuhnya menguasai penerapan keterampilan penempaannya. Wajah Zhenhua langsung tersenyum. Sebagai pengrajin ilahi,
Ia memiliki visi yang sangat tajam sehingga ia bisa mengatakan bahwa Tang Wulin selalu berusaha keras dalam teknik penempaannya hanya dengan melihat gerakan ini. Tang Wulin telah jauh meningkat sejak dia melihatnya terakhir. Jelas bahwa dia telah berkultivasi dengan susah payah sepanjang waktu. Pada kenyataannya, Tang Wulin adalah orang yang membuat baju perang 3 kata semua temannya. Selain itu, baju perang itu terbuat dari paduan roh yang ditempa jiwa dengan standar tertinggi. Selain berkultivasi, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menempa. Tingkat keberhasilan penempaan jiwanya begitu tinggi sehingga bahkan Zhen Hua mungkin bisa menyaingi dia. Setelah semua, tangan atas Tang Wulin ketika datang ke basis budidaya dan kekuatan mereka cukup jelas. Ada cahaya perak dan raungan samar naga terdengar di antara napas Tang Wulin. Itu menghasilkan perasaan aneh. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat sepasang heavy silver hammers sekali lagi. Matanya semakin jelas sementara tubuhnya memancarkan aura unik. Zhen Hua sedikit gemetar karena dia bisa dengan jelas merasakan transformasi di Tang Wulin. Udara di sekitarnya sepertinya sedikit melengkung. Seperti ilusi. Jelas bahwa Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Zhen Hua tersentak kagum. Meskipun dia juga dipenuhi dengan rasa iri. Selain kekuatan jiwa, kekuatan spiritual adalah atribut terpenting dari guru jiwa. Semakin tinggi basis kultivasi master jiwa, semakin penting kekuatan spiritualnya juga. Itu adalah fondasi untuk peningkatan masa depan tuan jiwa. Selain itu, kekuatan spiritual dapat diterapkan secara luas dan juga memiliki efek luar biasa pada subprofesi guru jiwa. Itu sama saja untuk menempa. Persyaratan untuk kekuatan spiritual lebih besar untuk tingkat penempaan yang lebih tinggi. Itu memungkinkan guru jiwa untuk merasakan perubahan logam secara lebih rinci. Palu kembar Tang Wulin berdebar sekali lagi. Namun, kali ini, dia tidak lagi memukul dengan keras tetapi mengetuk logam dengan lembut. Dia hanya mengandalkan kekuatan pergelangan tangannya. Palu-palu itu mengetuk pada frekuensi tinggi seperti drum yang menghantam sepotong kelas 1.000 perak berat halus dari segala arah. Suara ketukan padat memiliki irama yang menyenangkan seperti suara tetesan air hujan yang jatuh di daun pisang. Itu terdengar menawan dan menggembirakan di telinga. The Silver berat juga mengeluarkan suara berdengung terus-menerus selama proses ketukan seolah-olah menanggapi penempaan Tang Wulin. Senyum di wajah Zhen Hua semakin lebar. Bocah itu sudah memahami esensi tempa. Dan tidak ada yang bisa menyenangkan Zhen Hua lebih dari ini. Ding ding ding. Dengan serangkaian suara yang tajam, cahaya heavy silver meredup. Ada dengungan lembut ketika sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya perak samar muncul di permukaan logam. Tampaknya ada seekor naga yang melayang menembus cahaya. Penempaan roh selesai dengan sukses. Logam yang dibentuk oleh roh yang baru diciptakan itu seperti bayi yang baru lahir. Itu mengeluarkan gelombang suara berdengung. Dan cahaya perak yang beredar di permukaannya membuatnya tampak sangat megah. Tanpa henti, Tang Wulin terus mengetuk dengan palu gandanya. Dia mengendalikan tempo, memperlambat dan mempercepat sesekali untuk melunakkan dan mengeraskan logam. Irama ketukan terus-menerus berubah sementara cahaya putih samar mulai muncul dari tubuhnya juga. Itu adalah pemasukan kekuatan jiwanya ke dalam logam. Kekuatan jiwanya sangat tebal hingga terasa kokoh. Sinar putih yang dipancarkan dari tubuhnya membuat sepasang palu perak berat yang ditempa jiwa bersinar terang. Dengan setiap ketukan yang dia buat, dia membimbing kesadaran rohaninya ke dalam logam. Membuat seluruh keping perak berat mengalami perubahan kecil. Jika keterampilan penempaan jiwa Hua-Hua digambarkan sebagai penghancur bumi dan pemukulan surga, penempaan jiwa Tang Wulin sehalus sutra dan senyap seperti tikus. Prosesnya tidak mencolok, tetapi meningkatkan logam dengan tegas sementara membangun kecerdasannya sedikit demi sedikit. Kekuatan jiwa yang begitu padat dan tebal. Zhen Hua menyadari bahwa basis budidaya Tang Wulin telah melampaui miliknya. Mampu mengandalkan dirinya sendiri sepenuhnya ketika berkultivasi ke pangkat judul Douluo benar-benar luar biasa. Zhen Hua tersentak saat dia mengagumi proses penempaan Tang Wulin seolah-olah dia sedang melihat karya seni. Tentu saja, Zhen Hua bisa mengatakan bahwa Tang Wulin pasti akan berhasil dalam penempaan jiwa kali ini. Tidak peduli bagaimana produk akhir Heavenly Refinement akan berubah.
Apalagi kualitas produk akan relatif mengesankan. Meskipun hanya ada satu jenis logam yang digunakan dalam proses ini, Zhenhua masih sangat puas dengan tingkat keberhasilan Tang Wulin yang sangat stabil. Tang Wulin masih sangat muda. Jika pandai besi lain memiliki keahliannya, mereka pasti akan menampilkan beberapa teknik yang lebih menarik saat menempa. Namun, Tang Wulin tidak melakukannya. Dia hanya peduli dengan berhasil menyelesaikan proses penempaan jiwa. Sepanjang waktu, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya melakukan kesalahan sekecil apapun. Selain itu, kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam logam dengan cermat. Bisa dikatakan bahwa Tang Wulin telah memecahkan banyak rekor di dunia pandai besi pada hari ini. Salah satunya adalah bahwa dia adalah satu-satunya pandai besi yang memiliki kekuatan spiritual yang telah mencapai pangkat domain roh. Dengan demikian, bahkan Zhenhua belum mengetahui bagaimana kekuatan spiritual yang membantu dari peringkat seperti itu dalam proses penempaan. Menilai dari situasi saat ini, kekuatan spiritual Tang Wulin tentu saja membantu proses penempaan jiwanya. Tang Wulin menanamkan kekuatan spiritualnya yang kuat melalui ketukan yang dia kirimkan ke logam. Prosesnya benar-benar sempurna. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa sangat efektif dalam membangkitkan logam. Selain itu, dia benar-benar terampil dalam menempa perak berat juga. Cahaya yang datang dari permukaan silver berat tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Bayi itu tampaknya tumbuh perlahan. Dan auman naga lunak itu berangsur-angsur tumbuh lebih keras. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa bentuk naga yang bersinar yang terkandung dalam cahaya perak menjadi semakin jelas. Akhirnya, orang bahkan bisa melihat sisiknya. Proses penempaan jiwa Tang Wulin berlangsung 15 menit. Dia tampaknya bekerja lebih lambat dari kecepatan Zhenhua sebelumnya. Namun, ada raungan naga yang menyenangkan setelah ketukan terakhirnya mendarat di logam dan tangannya berhenti bergerak. Sepotong heavy silver melayang di udara. Naga kecil yang mengelilinginya berubah dari warna perak berat menjadi emas ringan. Itu meluncur bolak-balik di dalam logam. Itu melayang di depan tubuh Tang Wulin sesekali menunjukkan banyak kasih sayang. Proses penempaan jiwa itu sukses. Kecerdasan logam lahir. Hanya 20 menit sejak dia mulai menempa dan dia telah berhasil menempa sepotong logam buatan sendiri. Yang paling penting, Zhenhua sama sekali tidak merasakan kelelahan Tang Wulin. Dan dia bisa mengatakan bahwa Tang Wulin masih dalam kondisi yang baik. Kemampuan fisik dan kekuatan spiritualnya begitu hebat. Dia tenang sekali lagi. Dia mengingat perasaan yang dia miliki ketika dia melihat Zhenhua terlibat dalam Heavenly Refinement sebelumnya. Zhenhua tidak mengganggunya karena tidak perlu mempertimbangkan keberhasilan atau kegagalan produk selama upaya pertama di Heavenly Refinement. Yang paling penting untuk dilakukan sekarang adalah merasakan dan mengalami proses dan menemukan jalan yang tepat untuk penyempurnaan surgawi terlebih dahulu tanpa menyimpang dari jalan. Dengan demikian, ia berharap bahwa Tang Wulin dapat memperlambat sebanyak mungkin pada saat ini untuk mengalami kedalaman proses perbaikan surgawi. Penyempurnaan surgawi seperti kebangkitan jiwa bela diri, yang akan memutuskan apakah kekuatan jiwa si pembawa dapat dipicu dan apakah mereka bisa berkembang menjadi seorang guru jiwa. Di sisi lain, Heavenly Refinement menganugerahkan logam dengan kemampuannya yang sebenarnya sehingga benar-benar bisa mengendalikan kecerdasannya. Salah satu sumber potensi perang kata empat kata adalah kombinasi keseluruhan dari setiap bagian logam yang dilengkapi dengan kemampuan yang kuat di samping bimbingan dari sirkuit jiwa. Kekuatan armor pertempuran empat kata melampaui Misya ilahi sendiri. Ketika dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya hampir bisa menggandakan basis budidaya pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat. Kalau bukan karena penciptaan baju perang, binatang buas tidak akan pernah punah begitu cepat. Dengan demikian, nilai armor pertempuran empat kata terlihat jelas. Dan Heavenly Refinement adalah dasar dari armor pertempuran empat kata. Telah dikatakan bahwa armor perang empat kata seharusnya tidak ada di dunia fana karena kekuatannya adalah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh alam ilahi. Ketika Tang Wulin sudah siap, Zhenhua akan menyalakan platform langit surgawi untuk membimbing surga dan kekuatan bumi untuknya. Tang Wulin akan dapat merasakan perubahan dalam hukum langit dan bumi selama proses perbaikan surgawi. Ini adalah bagian tersulit dari proses tersebut.
Zhenhua menghabiskan 1 tahun hanya untuk belajar bagaimana membimbing kekuatan surga dan bumi dengan lancar untuk penggunaannya sendiri. Dia sudah menjadi teladan dunia penempaan saat itu. Sementara itu, Tang Wulin tiba-tiba membuka matanya, yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Cahaya bersinar muncul di udara dan berputar-putar sebelum meluncur ke logam dari segala arah. Itu adalah elemen dari berbagai jenis atribut. 4 jenis elemen termasuk air, api, tanah, dan angin memasuki Heavenly Ascension Platform dan berputar di sekitar meja tempah. Zhenhua tidak bisa menahan rasa kaget saat menyaksikan adegan itu karena dia belum menyalakan Heavenly Ascension Platform. Bagaimana energi asal ini masuk dengan sendirinya? Mungkinkah itu dipandu oleh Tang Wulin sendiri? Dia menyaksikan bunga merah muda besar mekar di belakang Tang Wulin. Semakin banyak elemen dari semua atribut yang terkumpul di udara. Selain itu, sudah ada lebih dari sekedar elemen air, api, tanah dan angin. Ada juga warna keemasan pudar dan warna ungu hitam tebal terlihat di udara. Kehadiran warna-warna ini mewakili terang dan gelap. Akhirnya, bahkan warna perak yang berkedip-kedip muncul. Itu adalah warna perak yang tampak paling ajaib. Ada 7 jenis elemen di udara. Chapter 1455, Using Devour the Earth to Draw in Heavenly Refinement. Zhenhua kaget. Menggunakan 7 elemen dalam Heavenly Refinement pada dasarnya berarti Anda telah menyempurnakan tekniknya. Dalam bertahun-tahun penempaannya, sangat jarang dia bisa menyelesaikan 7 elemen perbaikan surgawi. Selain itu, tubuhnya akan terluka parah setiap kali dia mencobanya. Dia membuka mulutnya, berpikir untuk menghentikan Tang Wulin. Tetapi dia tidak berbicara pada akhirnya. Dia percaya bahwa Tang Wulin hanya akan belajar pelajarannya dengan menderita akibatnya. Lagi pula, mereka ada di Heavenly Ascension Platform. Dan Zhenhua ada di sana untuk melindungi Tang Wulin. Jika ada masalah yang tidak terduga, dia setidaknya bisa mencegahnya dari cedera parah. Bagaimana bocah itu mampu menarik begitu banyak energi asal ke tempat ini? Pada titik ini, Zhenhua tidak terburu-buru untuk menghidupkan Heavenly Ascension Platform. Sudah ada sejumlah besar elemen. Semakin banyak elemen yang berkumpul, semakin besar pengaruhnya terhadap logam selama proses perbaikan surgawi. Petir bencana yang ditarik akan lebih kuat juga. Itu adalah hasil dari Devour Heaven and Earth. Tidak perlu bagi Tang Wulin untuk mengandalkan kemampuan platform Heavenly Ascension untuk menarik energi asal karena kekuatan jiwanya yang meningkatkan diri yang luar biasa. Dia adalah anak alam. Jadi dia memiliki ikatan yang kuat dengan alam. Apalagi, dia adalah pesawat yang dipilih. Meskipun penguasa pesawat tidak mampu membantunya secara langsung, dia bisa memberinya koneksi terkuat dengan seluruh pesawat. Mengikuti peningkatan basis kultivasinya, efek ini menjadi lebih kuat. Seperti yang mereka lihat pada saat ini. Dengan mata terpejam, Tang Wulin merasakan perubahan dan fluktuasi dari banyak elemen. Dia merasakan kelembutan air, panasnya nyala api, keanggunan angin dan beratnya bumi. Ada juga kekudusan cahaya, bayangan gelap dan variabilitas ruang. Setiap jenis elemen adalah bagian dari hukum langit dan bumi. Seluruh dunia sebenarnya terdiri dari unsur-unsur ini. Dan bentuk unsur yang paling murni juga bisa menghasilkan energi paling murni. Tang Wulin telah mengalami begitu banyak hal hanya dalam beberapa tahun singkat. Pemahamannya tentang langit dan hukum-hukum bumi telah jauh melampaui orang lain terutama setelah bersentuhan dengan makhluk-makhluk dan orang-orang yang berperingkat ilahi pada banyak kesempatan dan menerima bimbingan ayahnya. Pengalaman-pengalaman ini sangat berharga baginya. Dan efeknya diungkapkan tepat di depan matanya. Energi asal diambil dan diserap dengan cepat. Tetapi tidak dimasukkan langsung ke dalam logam seperti yang dilakukan Zhenhua. Alih-alih, energinya disalurkan melalui tubuh Tang Wulin. Devour Heaven and Earth dapat digunakan untuk meningkatkan basis budidayanya. Tang Wulin tidak menyerap pancaran 7 warna yang melonjak ke dalam tubuhnya tetapi mengarahkan elemen-elemen itu ke palu Heavy Silver Hammer yang ditempa jiwanya. Dia mengangkat palu perak berat yang perlahan berubah menjadi 7 warna dan menjatuhkannya tiba-tiba. Menyambar sepotong perak berat yang baru ditempa jiwa. Ledakan. Suara yang dalam seperti ledakan mengguncang seluruh Heavenly Ascension Platform sejenak. The Heavy Silver langsung diwarnai dengan 7 warna.
Tang Wulin tidak menggunakan metode penempaan Zhen Hua. Dia menggunakan teknik yang relatif lebih mudah baginya untuk dikendalikan. Proses penyempurnaan surgawi berbeda untuk setiap pandai besi. Karena masing-masing harus mencari jalan mereka sendiri. Metode Tang Wulin adalah mengandalkan Devor Heaven and Earth untuk menarik energi asal yang akan dimasukkan ke dalam logam. Saat dia menonton Zhen Hua mendemonstrasikan perbaikan surgawi, Tang Wulin datang dengan beberapa ide sendiri. Dia hanya bisa mencobanya dengan melakukan sesi praktik langsung. Bagian terpenting dari Heavenly Refinement adalah mengaitkan hukum langit dan bumi ke atas logam yang ditempa oleh pandai besi sehingga logam yang ditempa oleh jiwa dapat dianugerahkan dengan kemampuannya sendiri. Dengan cara ini, atribut dari metode ini akan berubah. Dalam istilah yang paling sederhana, Heavenly Refinement dapat digambarkan sebagai pemasukan kekuatan surga dan bumi menjadi logam yang ditempa jiwa sebelum menggunakan petir untuk melengkapi merek hukum langit dan bumi. Kedengarannya sederhana, tetapi akan sangat sulit untuk berhasil melakukannya. Pertama, pandai besi harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum langit dan bumi untuk memanfaatkan kekuatan. Sulit karena itu. Tang Wulin kaya secara alami karena dia adalah anak alam dan juga penguasa dari pesawat yang dipilih. Dari pengalaman kultivasinya di masa lalu, ia menggunakan kekuatan dari anak alam dan arai besar darah dewa untuk mengalami kedalaman hukum pada berbagai kesempatan. Selain basis kultivasi spiritualnya yang telah mencapai domain roh, ia mampu memahami, menilai dan memobilisasi unsur-unsur langit dan bumi pada tingkat tertinggi. Pembangkit tenaga peringkat Douluo peringkat juga dilengkapi dengan kemampuan seperti itu tetapi tidak akan terampil dalam menempa. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tidak pernah bisa mengukur Tang Wulin, anak alam dengan koneksi kuat ke energi asal. Tang Wulin telah belajar tentang penempaan sejak ia masih muda sehingga ia sangat akrab dengan proses penempaan itu sendiri. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang struktur internal, karakteristik, dan bahkan emosi banyak jenis logam. Dengan demikian, dia merasa bahwa perbaikan surgawi tidak sesulit seperti yang dijelaskan oleh guru pamannya ketika dia pertama kali memulai proses. Setidaknya, dia berhasil menyelesaikan langkah pertama yang menanamkan elemen ke dalam logam dengan sangat hati-hati. Tang Wulin menggunakan tubuhnya sebagai media untuk menarik energi asal menggunakan Devor Heaven and Earth. Dan kemudian dia memasukkan energi melalui palu tempa ke dalam logam. Semuanya berjalan lancar. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa perak berat yang ditempa oleh jiwa membawa bentuk daya tariknya sendiri. Ketika ia melakukan energi asal ke dalam logam, itu tidak akan pernah menyatu dengan unsur-unsur ini. Elemen-elemen ini mulai meninggalkan merek yang menarik di bagian dalam logam di bawah kendali yang disengaja Tang Wulin. Merek-merek itu kecil, tetapi tampaknya diukir dengan sirkuit inti mini. Struktur internal logam mulai berubah. Logam itu dibuat ulang seperti yang disebutkan Zhen Hua. Jadi ternyata ini adalah perbaikan surgawi. Ini seperti apa rasanya melakukan refinement surgawi. Saya benar-benar harus mengalaminya sendiri untuk merasakan kedalamannya. Ini luar biasa. Tang Wulin tersentak kagum. Tetapi dia tidak berani melakukan kesalahan sedikit pun. Perlahan-lahan, ia merasa bahwa unsur-unsur kecil pada struktur internal dari potongan logam ini telah jenuh. Dia mulai menurunkan volume elemen yang dimasukkan ke dalam logam. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sepertinya berbagai jenis logam dapat menahan jumlah elemen yang berbeda. Heavy silver masih merupakan logam langka yang relatif normal. Jadi jumlah total yang dapat ditanggung oleh logam ini tidak dianggap sangat tinggi. Namun, jumlah energi asal yang ditarik oleh Tang Wulin masih relatif besar. Suatu ide datang padanya. Tang Wulin memaksakan energi asal sehingga tetap berada di Heavy Silver Hammers yang ditempa jiwanya. Dari sudut pandang Zhen Hua, sepotong logam Tang Wulin kerjakan telah mengambil 7 warna. Segera setelah itu, warna pada palu tumbuh lebih jelas saat mereka menyerap kekuatan elemen. Zhen Hua membuka mulutnya seolah dia akan berbicara tetapi tidak. Pandai besi takut diganggu ketika mereka terlibat dalam perbaikan surgawi. Jadi, meskipun dia merasa sangat tidak puas dengan metode Tang Wulin, dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika dia ingin memarahi Tang Wulin, dia akan menunggu sampai setelah Tang Wulin gagal dalam perbaikan surgawi.
Kedua logam itu tampaknya terbuat dari perak yang sama. Tetapi kekuatan logam itu di luar imajinasi. Produk yang dipalsukan oleh jiwa yang ditempa pada waktu yang berbeda akan sangat bervariasi dalam kualitas. Seperti halnya dengan logam ini. Dengan demikian, tindakan melakukan perbaikan surgawi pada dua potong logam secara bersamaan adalah sama dengan bermain-main. Tingkat kesulitan dalam melakukan ini bahkan telah melampaui pemurnian paduan roh surgawi yang baru saja dilakukan Zhen Hua. Bagaimana bisa Zhen Hua menekan amarahnya ketika Tang Wulin berani mengambil risiko seperti itu pada upaya pertamanya? Namun, melalui kemarahannya, Zhen Hua menemukan bahwa dia merasa sangat terkejut juga. Ini karena energi asal tebal yang ditarik oleh Tang Wulin telah melampaui apa yang telah ditariknya dengan Heavenly Ascension Platform. 7 elemen melonjak dalam aliran yang tak berujung dan membentuk pita cahaya 7 warna yang luar biasa yang melayang di udara. Itu kemudian menyatu ke dalam tubuh Tang Wulin. Dan dia tampaknya tidak kesulitan menahan proses. Sepertinya dia sama sekali tidak merasakan tekanan. Ini adalah kekuatan anak alam. Jika orang biasa berada di tempatnya, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk menarik begitu banyak elemen murni ke dalam tubuh mereka. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya besar dikuasai unsur-unsur. Dalam kasus yang lebih ringan, mereka bisa menjadi kerasukan. Dan dalam kasus yang parah, mereka mungkin bisa memicu badai unsur yang menyebabkan tubuh mereka meledak. Bersambung.